warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu lagi dengan Ibu Erni Ervina. Anak-anak Ibu kelas 10 ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar apapun kondisinya ya. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang biaya peluang atau biasa dikenal dengan opportunity cost atau biaya implisit gitu ya. Pada video sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan tentang bahwa hidup itu kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan gitu ya, berbagai macam alternatif yang ada, sehingga untuk menentukan pilihan mana yang akan kita ambil kita harus memperhatikan skala prioritasnya, biaya peluangnya gitu ya, perhitungan ekonominya. Nah, misalnya kalian saja misalnya nanti ketika sudah lulus SMA akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, misalnya apakah harus langsung bekerja ataukah ingin kuliah, atau bahkan mungkin ada yang memutuskan untuk menikah. Nah, sebelum menentukan mau pilihan mana yang kita ambil, kita harus melihat terlebih dahulu biaya peluangnya, kemudian tadi skala prioritas gitu ya. Skala prioritas sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kemudian kita akan membahas di video kali ini adalah tentang biaya peluang. Apa sih biaya peluang atau opportunity cost atau biaya implisit? Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan akibat kita memilih alternatif yang lain, atau biaya yang dikorbankan karena kita memilih alternatif yang lain, memilih pilihan yang lain gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami yang berhubungan dengan biaya peluang. Yang pertama, biaya eksplisit atau biaya yang benar-benar nyata gitu ya. Jadi biaya eksplisit itu adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan gitu ya, nyata-nyata dikeluarkan. Kemudian biaya implisit atau tadi biaya peluang itu adalah biaya yang timbul karena kita memilih alternatif yang lain. Kemudian ada yang disebut biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya itu adalah penjumlahan dari biaya implisit dan biaya eksplisit. Kemudian ada juga keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi diperoleh dari total pendapatan dikurangi total biaya atau total beban. Kemudian ada keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya sesungguhnya gitu ya. Nah, misalnya ada seorang anak yang baru lulus SMA, kemudian dia diterima di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, selain itu juga dia diterima sebagai penjaga toko dengan gaji 2 juta per bulan gitu. Juga dia diterima sebagai pekerja kantoran misalnya dengan gaji 3 juta per bulan. Selain itu juga dia diterima sebagai pekerja pabrik misalnya dengan gaji 5 juta per bulan. Nah, kalau misalnya dia memilih untuk tetap menjadi mahasiswa, untuk tetap memilih kuliah, tidak bekerja, berapa biaya peluangnya? Atau berapa biaya implisitnya? Biaya implisit tadi adalah biaya yang timbul karena kita tidak memilih alternatif tersebut gitu. Nah, berarti kita lihat mana yang terbesar yang tidak dia pilih. Yang terbesar nilainya itu adalah dia tidak bekerja pabrik 5 juta rupiah. Berarti biaya peluangnya adalah 5 juta rupiah. Jadi bukan dijumlahkan ya, bukan dijumlahkan seluruhnya. Pekerja pabrik, pekerja kantoran dan penjaga toko dijumlahkan, tidak seperti itu, tapi kita lihat yang terbesarnya. Berarti biaya peluangnya adalah 5 juta rupiah. Contoh yang kedua, Tuan Asep, seorang karyawan dengan gaji 3 juta rupiah, memutuskan untuk berhenti sebagai karyawan karena dia mau bikin usaha sendiri, misalnya usaha bata, dengan gaji atau dengan penghasilan 7 juta rupiah per bulannya, dengan rincian biaya bahan baku untuk bata tersebut dia harus mengeluarkan 2 juta rupiah, kemudian biaya tenaga kerjanya 1 juta rupiah, biaya lain-lainnya 750.000 rupiah. Nah, ditanyakan misalnya yang pertama, berapa sih biaya peluangnya? Biaya peluangnya tadi adalah biaya yang timbul karena kita memilih alternatif yang lain. Berarti yang tidak dipilih itu adalah biaya peluang. Artinya karena dia tidak memilih sebagai pekerja, maka biaya peluangnya adalah 3 juta rupiah. Kemudian ditanyakan lagi, berapakah biaya eksplisitnya, biaya yang sesungguhnya, biaya yang nyata-nyata dikeluarkan gitu ya, biaya yang nyata-nyata dikeluarkan. Berarti kita hitung biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya lain-lain tadi. Berarti 2 juta ditambah 1 juta ditambah 750.000 rupiah, berarti biaya eksplisitnya adalah 3.750.000 rupiah. Kemudian ditanyakan lagi,
berapa sih keuntungan akuntansinya. Berarti keuntungan akuntansinya atau laba akuntansinya itu total pendapatan dikurangi total biaya eksplisit ya. Berarti 7 juta dikurangi 3.750.000 rupiah, hasilnya adalah 3.250.000 rupiah. Itu laba akuntansi. Kemudian kalau laba ekonominya berapa? Laba ekonominya total pendapatan dikurangi total biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya itu biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Tadi biaya eksplisitnya itu adalah biaya implisitnya adalah 3 juta, biaya eksplisitnya adalah 3.750.000 rupiah, berarti biaya sesungguhnya adalah 6.750.000 rupiah. Berarti keuntungan ekonominya itu adalah itu adalah pendapatan dikurangi biaya sesungguhnya. Berarti 7 juta dikurangi 6.750.000 rupiah, berarti laba ekonominya adalah 250.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian misalnya contoh yang ketiga, Tuan Asep seorang karyawan, pendapatan harian dibayar harian gitu ya, 200.000 rupiah. Nah pada hari tersebut dia memutuskan untuk cuti 1 hari gitu karena dia mau liburan gitu. Nah biaya liburannya untuk transportasi 200.000, kemudian tiket masuk 200.000, biaya makan 200.000. Berapakah biaya peluangnya? Biaya peluangnya artinya dia kalau tidak liburan dia berpeluang mendapatkan uang 200.000 kalau dia bekerja. Nah ini tidak dia dapatkan karena dia memilih liburan, berarti biaya peluangnya adalah 200.000 rupiah. Kemudian berapa sih biaya nyatanya? Biaya eksplisitnya. Biaya eksplisitnya berarti 200.000 biaya transportasi ditambah 200.000 tiket masuk ditambah 200.000 biaya makan, berarti biaya eksplisitnya adalah 600.000. Sedangkan biaya sesungguhnya biaya eksplisit ditambah biaya implisit, berarti 600.000 ditambah 200.000 itu artinya biaya sesungguhnya adalah 800.000. Mudah sekali bukan menghitung biaya peluang? Mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.